pakai masker nggak kedengeran. Ibu-ibu juga pakai masker. Kalau jawab salam maskernya buka dulu, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, adik kerjain. Tapi pahalanya ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para santri santriwati yang saya cintai, terutama segenap Dewan Guru Ma'had Al-Awwabin, hadir tengah kita Mudir Ma'had Abuya Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Muhtar, Matan Allah Bidul Hayati. Hadir tengah kita Musyibu Thalabah Kiai Haji Dr. Rahman MA, Matan Allah Bidul Hayati. Dan juga masih banyak dewan guru yang lain yang berbanjar, berjejer di spanduk. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Akhinabillah, santri senior setahun di bawah saya, Haibul Fadilah Mu'alim Kiai Haji Ubaidillah Hamdan, Matan Allah Bidul Hayati, dan para tamu undangan, para tokoh masyarakat sekalian di haul yang pertama. Abuya ini walaupun diadakan secara sederhana, hanya melibatkan santri dan dewan guru, mudah-mudahan tidak menghalangi hikmat kita dalam rangka memperingati haul Abuya Al-Maghfurah Abdurrahman Nabil. Fatihah. Ada santri yang nanya, kok Pak Ustadz gondrong? Nah, ini imbas dari COVID, karena harus jaga jarak. Sama istri aja jaga jarak, makanya udah bulan-bulan kagak main-main. Kagak main bola maksudnya. Amin. Makanya sama tukang cukur juga aja jaga jarak. Ini panjang nih rambut, insya Allah 1,5 meter. Sebentar pada waktunya saya cukur kembali. Pengen ngerasain rambut panjang begitu. Dulu waktu kuliah di UIN tahun 94, rambut saya sempat panjang. Ya, cuma kalau ada dosen kita masuki di apa? Dikerah gitu kan ngerasain panjang. Ada alasannya lagi COVID, jangan ditiru ya. Satu rosid kalau ini gondrong syukur aja. Buat paling galak dia dulu, kalau hari Senin kukunya panjang main getok aja udah. Rambut gondrong habis dah, main potong aja. Dia termasuk korban yang masalahnya. Nah, kita maafin enggak. Sekarang ada yang gantinya Ustadz Abdul Syukur atau Ustadz Utun. Nggak baru tahu pokoknya. Ini yang drama juga namanya Haji Ilung namanya dulu. Kalau saya Abang Roy itu namanya. Nama koyokan, nama koyokan. Kalau Ustadz Abdul Syukur namanya Utun. Dulu emang anak santri yang dipanggil atau koyokannya begitu. Udah lah, pokoknya satu rosi itu galak banget. Ya, mas sekarang ditakut sama saya.
Adik-adik sekalian, tadi Kiai Haji Fathur Rahman selaku Mursyid Thalabah sedikit cerita. Saya juga harus berbagi waktu, ya, berbagi waktu dengan Akhi Nabilah Satu Baidil Hamdan. Menjelang beliau meninggal, satu hari menjelang beliau meninggal, mungkin karena kebiasaan santri bangun jam 3 malam, itu nggak terasa air mata saya keluar aja, nggak tahu kenapa. Teringat seorang guru yang gak peneliti ngajar saya dulu dan ngajar teman-teman saya. Pokoknya dari jam 3 sampai jam 7 itu air mata saya banjir. Nah, kebetulan saya juga lagi periksa kesehatan saya di Bakti Uda. Dan sekalian dah kita tengokin. Belum sempat saya diperiksa, saya menuju ruang beliau dirawat. Belum sempat bicara, nih saksinya banyak. Al-Muharram, Abuya, Ahmad Mukhtar. Langsung beliau ketemu saya, "Sob, pulang, pulang, pulang." Itu aja omongan yang kita dengar. Ini kan isyarah, mungkin karena akrabnya seorang murid batinnya sehingga ada sedikit pencerahan di hati saya. Langsung saya ajak bicara anak yang paling tua, Abuya Mukhtar. Bilang, "Tat, tuh Abuya udah minta pulang." Udah pulangin. Beliau nanya, caranya bagaimana? Udah kita ketemu aja dokter yang menanganinya. Alhamdulillah, nggak ada problem. Akhirnya bikin perjanjian, Buya bisa pulang hari ini. Dan saat itu saya minta kepada anaknya juga, ini ada kakak dan yang lain, dah harapin tuh rumah Buya, biar Buya di sana aja di rumah kakak. Dengar kabar dari istrinya Buya, Ustazah Hasanah, dirapin, siap Buya diterima di kamar depan sana. Tapi apa yang terjadi begitu semua pulang, tinggal saya sama anak yang sering disebut, mohon maaf, anak yang selalu menjadi kunyahnya Buya, Abu Umamah. Ada Umamah di sini. Saya tinggal berdua sama Umamah saat itu. Entar-entar dia angkat tangan, kemudian usap muka. Ini kan kalau kita baca dalam berbagai kitab-kitab klasik, apalagi penganut Thariqah, itu mursyid hadir. Boleh jadi Habib Ali, gurunya beliau hadir, Habib Ali Bungur, Habib Ali Kuitang hadir. Nah, nggak logis ada orang angkat tangan, tar-tar usap muka. Bahkan sebelum keluarganya berangkat, saya sempat dengan Abuya Mukhtar mentalkikan beliau. Tapi saya beranikan diri, saya bilang, "Ustaz, udah nggak usah ditalkin, Abuya lagi dikir." Nggak usah ditalkin, Buya lagi dikir. Jadi ganggu. Ini luar biasa guru kita, hayatnya muridnya bahasa dengan dikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tadi dibacakan, ditulis oleh Akhi Nabilah Kiai Haji Ubaidillah Hamdan di manakibnya itu. Luar biasa. Selalu dikir muridnya bahasa. Dan terakhir begitu mau dinaikin di ambulan, itu dalam hadis juga di Bulughul Maram juga ada. Ruh manusia kalau mau dicabut maka ngikut. Saya dengan Umamah melihat sampai Umamah, "Tat Yusuf, Buya, saya lihat matanya udah ke atas. Tapi saya nggak curiga. Alhamdulillah begitu pas Buya matanya ke atas, langsung gua ambulan. Nggak lama di sini kata Mursyid Thalabah 7 menit beliau menghembuskan nafas terakhir. Jadi saya melihat sendiri betapa hayatnya beliau bukan cuma alim, tapi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jarang kita lihat ada orang mau meninggal zikir. Kalaupun kita talqin, ganggu zikirnya. Ini kesaksian saya. Dan juga banyak disaksikan oleh para anak-anaknya yang lain. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Abuya ditempatkan oleh Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin berbahagia, para santri, saya bagi waktu. Apa bedanya Nabi dengan selain Nabi? Kalau Nabi dirayakan maulidnya, karena maulid itu artinya memperingati hari kelahiran.
Kalau selain Nabi, yang diperingati adalah haulnya. Karena haul itu memperingati kematian. Tidak layak Nabi dianggap meninggal atau mati. Makanya dari ujung gunung sampai ujung gunung, dari satu negara ke negara lain, di pelosok dunia ini nggak ada orang yang berani bikin haul Nabi yang ke-15 abad. Ada nggak? Kalau ada, turunin tuh orang yang bikin. Spanduknya lu bikin. Timpuk orangnya pakai apa? Pakai apa? Pakai duit. Pakai kayu ayam. Kalaupun nggak ada yang membahas, saya berani menyatakan kalau ada orang berani bikin haul Nabi, walaupun tidak haram, mungkin layan bagi nggak pantas, nggak layak, nggak patut. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW selalu hadir. Ini kalau kita baca umpama dalam kitab Mabahrul Aliyah, Fitoriqi Sadiliyah, betapa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali ketika menerima Hijbul Bahri, itu kan saat itu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali ingin berangkat haji bersama orang Nasrani. Tiba-tiba di tengah jalan lautnya kapalnya karam, nggak bisa maju karena ditahan oleh angin. Saat itulah Rasulullah SAW hadir bukan dalam mimpi. Dalam kitab dikatakan mubasyaratan, langsung secara jasadiah bertemu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali. Saat itu di Laut Kulsum diajarkan doa-doa yang akhirnya oleh ulama disebut dengan Hijbul Bahri, bacaan-bacaan yang diberikan Nabi di laut. Itu kan Rasulullah hadir bukan secara ruh, tapi secara jasa dia mubasyaratan. Ya berbeda dengan orang yang menentang. Kalau saya meyakini itu aja. Beliau ajarkan doa Hijbul Bahri. Sampai akhirnya orang Nasrani yang bersama beliau nanya, kemana nih angin? Udah, angin sekarang udah datang. Angin sekarang sudah menyertai kita. Udah kita jalan. Akhirnya tuh orang Nasrani masuk Islam. Kan luar biasa. Belum lagi yang dialami oleh Musa bin Ja'far Shadiq. Dia sejaman dengan Harun Ar-Rasyid. Musa bin Ja'far Shadiq di penjara, nggak tahu salahnya apa. Pokoknya di penjara aja. Nggak lama di penjara, Harun Ar-Rasyid bermimpi suara anak muda sedang menghunuskan pedangnya. Kira-kira bahasanya beginilah, kalau lo nggak bebasin, mati lo hari ini lo. Dah bangun dia dari tidurnya, nanya kepada Abdullah bin Umar Al-Husaini. Ya Husaini, ada apa? Saya semalam bermimpi begini. Akhirnya Abdullah bin Umar Al-Husaini mengatakan, Tuan, tolong bebaskan orang yang tempoh hari Tuan penjara. Musa bin Ja'far Shadiq, cucu Rasulullah SAW. Lama kemudian Harun Ar-Rasyid titip uang 30.000 dirham. 30.000 dirham. Ini sekalian kasih kepada Musa bin Ja'far Shadiq. Kalian tanya, dia mau tinggal di sini apa balik ke Madinah? Dah, singkat cerita akhirnya Al-Husaini mendatangi orang yang di penjara. Ini salam dari raja, ini ada uang 30.000 dirham. Sampean juga dapat salam, sampean mau tinggal di sini atau pulang ke Madinah? Enggak, saya mau pulang aja ke Madinah. Begitu keluar, tunggu sebentar. Ini kenapa kayak begini kok jadinya? Tiba-tiba kok sampean dapat duit, bebas dapat duit lagi. Nah, ceritalah Musa bin Ja'far Shadiq. Semalam Rasulullah SAW hadir. Kalau Anda baca doa ini, besok Anda bakal bebas. Ya Sam ya kulisaud, wa ya sa'ikal qut, wa ya kasiridham, lahman wa munsyuraha ba'dal maut. As'aluka bi asma'ikal husna wa bismikal a'zamil akbari mahdhunil maqnil ladzi lam yaqli ali ahad minal makhluqin ya haliman da'anatin la yaqwa ala anatihi ya dzal ma'rufil ladzi la yanqati'u abada wal yusra al farji anni. Itu beneran saya dapat hadis musalsal yang saya terima dari guru-guru saya sampai Rasulullah SAW. Ujungnya farji anni, bahagiakan saya.
bebaskan saya, gembirakan saya, kasih keluasan kepada saya. Keluar. Rasulullah hadir. Juga ada dalam kitab Al-Qirtos, salah dari Latif Atos, ada seorang sultan namanya Sultan Mahmud. Ada yang bacanya Al-Gharnawi, ada yang baca Al-Ghaznawi. Kita ambillah satu Al-Gharnawi. Beliau kalau salawat ratusan ribu. Coba bayangkan seorang sultan baca salawat ratusan ribu. Umpama ada RT di sini nih, baca salawat sampai puluhan ribu, ratusan ribu, kira-kira warganya bagaimana deh? Ada yang ngurus KTP, ada yang mengurus surat nikah, ada yang pengen kawin lagi, umpama gitu. Kira-kira keurusan enggak? Ya kagak. Kalau baca salawatnya kepanjangan sampai ratusan ribu. Rasulullah SAW hadir dari mimpinya, ya Sultan Mahmud, ya Mahmud, kalau kau baca salawat ini satu kali, sama juga kau membaca salawat 100.000 kali. Kalau kau baca 3 kali, sama juga baca 300.000 kali. Makanya salawatnya dikenal dengan salawat Sultan Mahmud. Dan saya dapat ijazah di di bawah Gunung Cermek itu sama Kiai Haji Hidayatullah saat itu. Tapi ada di kitab Al-Qirtos, dikasih sanadnya saya. Jadi kalau kita baca salawat itu satu kali, sama juga kita baca 100.000 kali. Kan luar biasa. Akhirnya Sultan cuma baca 3 kali, sama juga baca 300.000 kali. Nah terus hadir walaupun dalam mimpi. Nah hati berbahagia kalau Nabi sih nggak boleh, makanya dibikin haulnya. Karena beliau sepanjang masa hadir. Kenapa kita tadi marhaban? Atau marhaban, masa kita bilang marhaban orang yang gak ada? Marhaban, selamat datang ke Anda, ada orang yang gak, gimana coba? Ini ada tamu nih datang ke rumah kita, marhaban, marhaban. Tangan kita dadah, mungkin orang yang gak ada, kira-kira itu orang gelo apa gila? Bu, gelo apa gila? Ente marhaban sama siapa? Orang yang gak ada kita marhaban. Ini kan artinya Rasul seakan-akan hadir, bahkan buat aulia, bukan cuma hadir, beliau melihat. Ini kan hadir beliau jadinya. Kita baca marhaban. Nah hari ini kita haul memperingati wafatnya Al-Mahburah, guru kita, guru kami, Kiai Haji Abdul Rahman. Ini luar biasa. Banyak kenangan yang beliau, banyak kenangan yang saya alami bersama beliau. Tadi dibaca manaqibnya itu luar biasa itu.